gambaran situasi sebenarnya, nggak situasi sebenarnya. ah bah Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Walter Ang. Dan pertama-tama aku mau minta maaf dulu sama kalian karena aku udah vakum beberapa bulan dan nggak upload konten sama sekali. Again, aku berharap kedepannya aku bisa memperbanyak frekuensi aku untuk sharing sama kalian. Dan ya, sesuai dengan judulnya, kali ini aku bakalan bahas tentang bagaimana perjuangan hidup aku selama 1 tahun ini sebagai seorang zero waster. Buat kalian-kalian yang mungkin mencoba mengadopsi hal yang sama sebagai seorang zero waste atau lebih mengurangi sampah, aku juga pengen tahu. Kalian boleh banget komen di bawah. Kalian udah berapa lama ngejalanin pola hidup, gaya hidup seperti ini? Kemudian apa aja sih yang selama ini kalian pernah rasakan selama kalian menjalani pola hidup seperti itu? Oke, disclaimer aja, aku ngomongin zero waste tapi I'm not 100% orang yang kayak benar-benar nggak nyampah sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun aku masih tetap nyampah. Cuman aku berkomitmen dengan diri aku sendiri, one day aku harus bisa mencapai titik tersebut. Sekarang mungkin karena conditional juga, ada satu dan lain hal yang menghambat aku untuk bisa purely jadi benar-benar zero waster. Tapi aku harap kedepannya aku bisa benar-benar mengeliminasi sampah-sampah yang aku produksi. Oke. Aku mulai kapan sih udah menjadi seorang zero waster? Nggak jadi seorang juga, tapi udah mulai kapan sih aku berkomitmen gitu. Aku berkomitmen mulai dari bulan Februari tahun 2019, Februari pertengahan, dan sekarang udah bulan Maret 2020. Jadi ya udah 1 tahun. Salah satu alasan kenapa aku buat video ini juga. Dan apa ya, awalnya merasa bahwa ini tuh hanya sesuatu yang positif yang kayaknya aku bisa jalanin, dan ya nggak berharap seserius itu. Tapi ternyata benar-benar berjalan bahkan sampai 1 tahun ini. Walaupun ada up and down, ada momen dimana aku peak banget, aku benar-benar pengen banget mengeliminasi sampah yang aku produksi. Tapi ada juga momen dimana ternyata aku kebobolan, aku malah memproduksi sampah dengan begitu mudahnya, nggak berpikir tentang hal-hal atau dampak-dampak yang bakal aku sebabkan dan lain sebagainya. Dan kapan aja sih aku pernah pernah malah di momen-momen aku tidak berpikir sampah itu sesuatu yang harus aku recycle, sampah itu sesuatu yang harus aku perhatikan. Itu ada 2 kali sampai sekarang dalam 1 tahun ini. Yang pertama itu ketika aku baru pindah, jadi dari Jayapura ke Jakarta. Waktu 1 bulan awal itu aku benar-benar, 1 atau 2 bulan awal aku benar-benar yang kayak giving up dengan plastik lebih mudah. Walaupun maksudnya ya yang hal-hal dasar kayak bawa tote bag, bawa tumbler sendiri dan lain sebagainya aku masih tetap lakukan. Tapi order makanan, pesan makanan secara online ya gampang banget aku lakukan juga gitu, tanpa memikirkan side effect-nya. Kemudian yang kedua yaitu waktu aku balik dari travel bulan Januari. Jadi waktu itu bulan Januari aku habis dari Bandung, terus balik lagi, lalu ada mau travel lagi kemana. Jadi selama durasi itu emang daerah aku, karena daerah kampus, anak-anaknya pada pulang, banyak tempat yang tutup, dan aku pun ada rasa malas ya, yang aku sesali banget. Karena nggak aku lawan rasa malas itu, dan lebih mementingkan untuk kayak mendingan aku stay di kamar daripada aku harus ngapa-ngapain keluar, malas banget gitu. Dan ya di momen seperti itu malah aku rentan dan aku hilaf ya kayak gitu untuk memesan makanan secara online. Terus kayak belanja pun nggak mikir kayak sampah yang bakal aku hasilkan kayak gitu. Oke, anyway, selama 1 tahun ini banyak banget yang terjadi. Again, up and down. Ada hal-hal yang aku merasa itu sangat mengubah cara berpikir aku, cara pola hidupku, bagaimana aku harus bertanggung jawab juga ketika aku mengambil komitmen ini gitu. Banyak banget faktor yang mendorong aku untuk mau tetap berkomitmen. Ada beberapa kali insiden-insiden yang menurut aku,
ternyata orang seenggak aware ini, ternyata orang ada nih tipikal yang seperti ini. Oleh karena itu aku harus ada, jadi pelopor untuk teman-teman, jadi teman apa ya, orang-orang di sekitar, sebagai apa ya, sebagai pelopor untuk teman-teman sebaya agar bisa mulai mengubah hidupnya. Nggak mengubah juga sih, cuman supaya bisa lebih aware aja, lebih sadar bahwa the thing is really happen, dan kita harus memiliki perubahan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan apa aja sih bukan insiden juga sih, apa aja sih pengalaman itu. Yang pertama, waktu aku baru-baru awal-awal banget itu kan aku ada apa ya, zero waste, tapi bukan berarti aku reduce semua hal-hal yang bersangkutan dengan plastik dan lain sebagainya gitu kan. Nggak, ketika ada food container yang masih plastik, ya udah aku pakai aja gitu. Dan aku masih bisa pakai berulang-ulang kali, bukan yang sekali pakai langsung buang. Tapi ya ada teman-teman aku yang woi lu pakai plastik, parah, bla 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 bla, ngomong dicemooh seolah-olah kita tuh harus hidup benar-benar tanpa plastik. Jadi kayak konsepnya agak miskonsepsi gitu kan. Kemudian ada pengalaman aku yang kedua yang buat aku cukup kayak ternyata orang tuh sampai kayak gini gitu. Yang kedua adalah ketika jadi orangnya aku kenal tapi nggak dekat, dan waktu itu sempat kayak mau pesan makanan, dan ya aku yang pesan tapi aku bawa sendok sendiri, tanpa bawa sendok dari tanpa minta sendok plastik dari penjualnya. Jadi aku bawa sendok sendiri dan lain sebagainya. Terus aku langsung dibilang, lu tuh orang paling aneh yang pernah gue temuin gitu. Dan ya itu pun apa ya, awalnya ya pokoknya aku sebenarnya dasarnya biasa-biasa aja dengan perkataan seperti itu kan. Tapi ya again, ketika aku renungkan, refleksikan, wah ternyata ada nih orang-orang yang seperti ini, menganggap bahwa pola hidup tanpa mengurangi plastik tuh aneh gitu. Dan ya itu jadi pertimbangan aku untuk aku harus tetap keep going dengan keep it up, ya harus tetap keep it up dengan pola hidup seperti ini. Bisa jadi konselor buat teman-teman di sekitar gitu, bisa jadi pelopor buat teman-teman di sekitar. Kemudian apa aja sih yang buat aku bahagia, apa aja sih yang tadi kan ngomongin soal duka cita, sekarang ngomongin soal sukacita, apa aja sih yang menurut aku menyenangkan buat aku. Banyak banget yang menyenangkan buat aku, karena salah satu alasan kenapa aku mau tetap lanjut, karena aku melihat perubahan yang drastis buat aku. Aku orangnya yang mungkin awalnya nggak punya tujuan sama sekali, clueless, tapi melihat hal ini, mau berkomitmen dengan hal ini, menjadikan aku seseorang pribadi yang lebih baik dan mau untuk berubah gitu. Aku pernah join seminar waktu masih di Jayapura, terus waktu baru ke Jakarta juga aku ikut campaign. Jadi dua hal ini tuh aku dapat koneksi, aku dapat teman-teman yang sama-sama aware juga, aku melihat adanya opportunity di sana, dan ya itu sesuatu yang nggak bakalan pernah aku bisa dapat ketika aku tidak berkomitmen untuk hal ini gitu. Kemudian aku juga cukup sering untuk sharing di Instagram daripada di YouTube. Jadi teman-teman boleh banget cek Instagram aku di sini. Nah, aku cukup sering share di Instagram, dan ketika share di Instagram ada orang-orang yang oh gitu ya, terima kasih ya informasinya, terus ada yang ngajak diskusi dan lain sebagainya, itu ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin nggak bisa diungkapkan, nggak bisa kayak dibuat dalam kata-kata. Bagaimana kita punya power ternyata untuk menginfluence orang-orang di sekitar kita, bagaimana orang-orang bisa belajar sesuatu dari kita. Itu salah satu rasa suka yang aku dapatkan, dan ya itu yang membuat aku mau bertahan bahkan sampai sekarang untuk berkomitmen menjalani hidup sebagai seorang zero waster. Dan apalagi ya, secara fisik apa aja yang secara yang terlihat, apa aja yang udah berubah, apa aja langkah yang udah aku lakuin. Selain dari kayak aku pakai tumbler kemana-mana, aku bawa tote bag kemana-mana, sekarang tuh selalu memikirkan ulang untuk
ketika aku mau belanja sesuatu, apakah aku benar-benar butuh, apakah itu sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Kemudian aku juga udah mencoba nge-swap peralatan mandi aku. Di sini enaknya ada, ketika aku pindah enaknya adalah apa aja ada. Aku bisa beli bambu toothbrush, bisa ke zero waste store, jadi aku nggak harus membuang-buang package terlalu banyak. Kemudian aku pun bisa menggantikan sabun aku dari yang biasanya konvensional, sabun sampo, pasta gigian dari konvensional jadi yang organik atau yang tanpa packaging gitu. Jadi itu yang aku lakuin, dan sekarang pun aku baru-baru aja sih mencoba mengurangi angka daging yang aku konsumsi. Jadi aku nggak terlalu banyak makan daging lagi. Kalau kalian penasaran gimana sih programnya aku untuk untuk aku yang konsumsi daging itu gimana, komen aja di bawah, nanti aku bakalan buatin videonya juga buat kalian. Kemudian apa lagi ya, mencoba sih punya rasa untuk selalu mencoba men-challenge diri aku ketika hal itu berkaitan dengan lingkungan, ketika hal itu berkaitan dengan sesuatu yang menurut aku positif, itu udah jadi bagian dari aku gitu loh. Padahal dulunya aku pun orang yang emang benar-benar konsum plastik banyak banget, minum botol plastik di mana-mana, pakai kantong plastik segala macamnya lah. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sampah pun aku nggak pernah pikirin gitu loh. Tapi sekarang ada keinginan nih untuk mau memikirkan itu berulang-ulang kali. Repot iya, susah iya, tapi ya rasa malas, rasa pengen yang instan itu coba aku lawan gitu. Dan ya untuk kedepannya aku punya satu project yang belum aku realisasikan, masih belum matang juga. Aku pengen bisa menjangkau orang-orang di luar sana yang menurut aku mungkin mereka belum punya kesempatan, masih membutuhkan hal-hal lain, tapi kita juga bisa mulai mengenalkan kepada mereka mengenai konsep zero waste ini, mengenai bagaimana sih kita lebih bijak menyampah, bagaimana kita lebih bijak menghasilkan sampah gitu. Karena ternyata kelihatan juga masih banyak orang yang belum se-aware itu gitu kan. Dan ya aku ingin mencoba mengubah konsep buanglah sampah pada tempatnya. Tidak cuma buanglah sampah pada tempatnya, tapi think twice sebelum Anda membuang sampah atau sebelum Anda membuat sampah, kayak gitu sih. Dan ya kayaknya segitu aja video aku untuk hari ini. Jangan lupa buat kalian komen, kalian sharing aja apakah kalian pernah merasa terinfluence sama aku. Ya aku nggak tahu sih, cuman aku berharap ketika kalian bisa merasa terinfluence sama aku, kalian komen di bawah, kalian sharing. Dan ya itu bisa jadi kekuatan juga buat aku nih, untuk mau bisa jadi semangat buat aku, motivasi buat aku buat lebih sering lagi share sama kalian di channel YouTube ataupun di Instagram. Dan jangan lupa komen juga kalian udah berapa lama mencoba menjalani zero waste ini, atau step-step apa aja yang udah kalian lakuin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, and see you.